Halo teman-teman, selamat datang di Kemasus Podcast. Jadi, hari ini saya, Julia, sebagai host Kemasus Podcast atau biasa kita singkat dengan Kepo, kedatangan dua mahasiswa yang kece-kece. Apa kece-kece? Yang keren-keren dari Kemasus. Perkenalkan namanya dulu, tahu ya? Siapa pertama di sampingku? Saya Cacam. Kalau saya Oci dari sosiologi. Dari mana? Dari Sosiologi Angkatan 19. Iya. Saya Jadi, kalau teman-teman lihat tempatnya sangat cantik sekali, latar abu-abu. Teman-teman akan merindukan Taman Lema ya. Sekarang kita di Taman Lema, teman-teman. Jadi, pembahasan hari ini yang mau dibahas di episode pertama oleh Kepo tentang bagaimana ruang geraknya mahasiswa pas selama pandemi ini. Jadi toh kita mulai dari kan ini pandemi, kita tahu toh teman-teman kalau dia membatasi sekali hal-hal, baik itu mau ki bergaul deh nggak bisa ki, Iya. mau ki pergi ki kemana kau harus ketat ki protokol kesehatannya. Jadi yang mau dibahas ini tuh bagaimana nih kita sebagai mahasiswa, mau tanya-tanya dulu nih sama dua teman-teman gantengku. Bagaimana tanggapannya mereka, pendapatnya mereka selamanya ini pandemi sebagai mahasiswa. Jadi tuh mau bertanya, pas selama pandemi ini apa-apa saja yang kau sudah lakukan? Yang kayak apa saja hal-hal yang menurutmu jadi ada dan pasnya pandemi jadi tidak ada? Pertama lu Cacam, apa saja hal yang beda? Kalau saya sendiri melihat perubahan yang terjadi terus dari sebelum adanya nih COVID dan sekarang yang lagi ada tuh, kayak ini COVID tuh menjadi sesuatu yang memang membatasi ruang gerak kita di kampus. Jadi dari situ tuh saya lihat kayak di mana ini kampus, tempat tak berkumpul semua tuh ada dari antar mahasiswa, dosen dan orang-orang yang ada di kampus tuh, yang seharusnya kita berkumpul berinteraksi secara langsung di dalamnya, menjadi hilang ki kehidupan seperti itu. Padahal itu adalah salah satu hal yang harus ada di kampus menurutku. Iya. Kalau dari saya sendiri mungkin bagaimana kegiatan yang saya lakukan pas pandemi kemarin itu, saya melihat tidak adanya lagi orang-orang yang betul-betul ternyata bisa untuk kembali memantik keramaian di ruang kampus yang dibilang sama Cacam tadi. Karena pertama ternyata bekas dari luka pandemi kemarin adalah menyisakan kesepian ini. Ternyata toh di Taman Lema hari ini tuh sangat sunyi gitu kan, kondisi yang kita lihat secara realita. Karena itu kembali lagi bagaimana yang dikatakan tadi sama Ko Julia toh, protokol kesehatan yang sangat ketat diturunkan atau diterapkan sama pemerintah ini, itu berdampak ke instansi negara, salah satunya kampus. Makanya sebenarnya untuk kembali meramaikan kampus dengan menggunakan protokol kesehatan pun toh itu saya kurasa bisa untuk dipantik. Karena menurutku hari ini toh di keramaian, di hiburan, instansi hiburan atau kantor mulai beraktivitas kembali. Saya kira kita mulai melihat normal itu. Iya, normal sekali Mi. Nah makanya kampus juga bisa melakukan itu.
cuman belum ada yang berani untuk kembali ke situ. Atau juga teman-teman yang dipertemukan di kampus dari daerah-daerah ke daerah, kan itu lumayan akhirnya memisahkan lagi hubungan kita gitu sama mereka, teman-teman kita tuh yang balik ke kampung dan terisolasi di sana. Seperti itu kisah ya. Dan juga dari kurangnya itu hubungan-hubungan yang kita dari antar daerah tuh kayak udah buat ini antar mahasiswa semakin individualistik. Karena kurang bertemu Miki, bahkan bisa sampai kita lupa nanti teman kita ini di kampus. Iya, saya Lupa namanya di. kalau masuk siapa namanya ini? Siapa namanya ini? Bate lamanya mi gitu. Masukku saking lamanya Miki ini harus hidup di dalam rumah untuk menjaga tidak terkena virus COVID ini. Akhirnya kita lupa ternyata kita mempunyai satu kegiatan yang harus kita hidupi. Apalagi di ruang kampus begitu tuh. Gimana Kak? Betul sekali itu. Dan saya menurutku ini masalah COVID tuh masalah yang harus kita hadapi secara bersama-sama. Harus kita bersama-sama untuk hadapi ini, cari solusi masing-masing tuh. Mungkin dari keilmuannya kah, kita bersama-sama untuk membuat solusi untuk menghadapi COVID-19 ini. Kalau begitu bagaimana Pak tahu cara pantik ini orang-orang yang mungkin tuh apalagi kayak dari daerah mereka dibentuk di framing oleh orang tuanya kalau jangan ke kota, jangan ke Makassar, bahaya zona merah lah segala macam. Bagaimana cara yang Pak menurutnya kalian ini pantik ini mereka buat ndak jiwe maksudku kalau mungkin mati jika bagaimana caranya untuk datang gitu untuk ramaikan lagi kembali lembaga mahasiswa untuk bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang harusnya produktif maksudku yang nggak bisa jangan sampai adanya ini COVID membatasi buat produktif dengan di rumah aja bikin di rumah masa aja kerja tugas apa semua di rumah jadi ndak bekah mereka. Bagaimana nih saran pantikannya dari kalian supaya mereka ini sadar kalau mahasiswa harus sadar. Harus kita sadar deh. Kalau saya pasti yang kulihat paling pertama yang harus kita lakukan memperlihatkan dulu kegiatan kampus itu yang dimulai tidak harus pasti mulai dari awal gitu kan. Maksudku enggak harus di awal ini langsung ramai. Tapi sedikit demi sedikit itu dia pasti bakalan melebur dan melebar informasinya sampai ke tahap bagaimana ternyata orang-orang di daerah melihat kondisi di Makassar akhirnya tidak seketat di daerah aku gitu tuh. Karena kukira kegiatan di kota hari ini tuh lumayan cukup ramai dibanding pas awal-awalnya pandemi. Karena kemarin pas awal-awal pandemi tuh saya merasakan langsung bagaimana sunyinya kota di jam 8 malam. Bayangkan gitu. Maksudku kota ini tuh yang istilahnya jam 8 malam ini dia jam paling padatnya apalagi di malam minggu. Itu akhirnya sunyi karena harus mengikuti dulu protokol kesehatan. Tapi saya tidak, karena saya mengitari kota ini tuh untuk melihat situasi itu. Nah, akhirnya lama kelamaan, mereka juga pasti merasa ternyata lumayan bosan kayak ini. Ada sekitar 6 sampai 5 bulan mungkin harus di rumah terus, sedangkan kerja dan kebutuhan harus tetap terpenuhi, gitu tuh. Nah, persoalannya kita sebagai mahasiswa mungkin harus juga kembali mengkembalikan aktivitas sebagai mahasiswa gitu. Karena takutku kapan kebijakan ini akan menjadi takutku tuh dia akan menjadi paten dan merusak karakternya ini orang. Kalau semisal hanya kuliah online saja di rumah, kerja di rumah, everything is in the home. Iya. Gitu kan. Dan itu Cam, bagaimana ke kau Cam?
Tapi kalau masalah itu toh yang set juga agak-agak susah juga ya, karena orang-orang juga pasti toh selalu akan berusaha mematuhi kebijakan yang sudah ada. Tidak bisa seolah-olah langsung mau tolak, karena kita juga harus tetap mengikuti toh Yoi. protokol. Jadi kalau saya tuh betul menjadi yang kau bilang itu, harus buat dulu kegiatan tuh, harus buat kegiatan yang Memperlihatkan gitu. memperlihatkan ternyata tuh di kegiatan itu tuh baik-baik jiki, Sehat tidak Jiki. iya sehat jiki, tidak terjadi apa-apa yang hal-hal yang buruk yang katanya terjadi kalau berkumpul ki. Dan di situ mi harus memanfaatkan ini kampus, karena kampus sebagai salah satu yang sebelum di awal tempat tak berkumpul tuh, manfaatkan kini kampus untuk adakan kegiatan itu. Dan untuk panggil orang daerah tuh, mungkin orang-orang yang ada misalnya dulu di kampus, tidak harus dulu semua mahasiswa terlibat yang ada dulu. Saya begitu aja. Iya. Karena kemarin juga pas keluar peraturan kalau harus di online kan ini kuliah kan, itu tidak langsung semua orang apa. Saya merasakan beberapa momentum yang istilahnya orang pergi tapi kita masih tetap di sini dulu untuk melakukan sebagian kegiatan, sisa-sisa kegiatan yang masih bisa dijalankan. Dan persoalannya harus kita tersendat dan akhirnya memaksakan kita untuk harus keluar dari lingkungan kampus. Nah, yang jadi permasalahannya hari ini bagaimana cara mengembalikan itu lagi kembali ke dalam kampus. Di situ hentikan sebenarnya. Tadi berbicara soal kegiatan dia. Batuk kak COVID. Bahaya berarti dekat-dekat. Radiusnya nih dekat sekali kayaknya. Jadi tadi dari kalian berdua berbicara soal kegiatan, bagaimana itu kegiatan yang menjadi pemantiknya ini anak-anak atau untuk kumpul kembali di lembaga mahasiswa toh. Salah satu kegiatan yang kalian lihat ini yang bisa membuat mereka kumpul itu apa saja? Yang mungkin kalian sudah alami kah, atau yang berencana akan kalian wujudkan itu kegiatannya, biar ini orang-orang ada semangatnya buat deh ke kampus deh ada kegiatan ini. Iya, saya toh kegiatan ini, podcast ini yang dibuat oleh Kemasos, salah satu kegiatan yang lumayan memantik karena ini kan dia konsumsinya publik dan di internet, gitu. Dan dia bisa dijangkau sama orang-orang di luar dari lingkungan kampus yang akhirnya ditonton yang kita harapkan bisa menjadi pemantik dari kegiatan yang sekecil ini dan sesederhana ini, gitu tuh. Saya di situ kegiatan yang kayak begini sebenarnya yang harus dijalankan sama mahasiswa yang sedang mau mengembalikan petikan itu. Kalau dari Caca Mia, kegiatan apa saja atau ada kegiatan yang sudah kau jalani gitu yang akhirnya membentuk euforianya ini orang-orang untuk berlembaga kembali? Kegiatan kemarin kayak ini apa kemarin lagi? Kemarin ada kegiatannya Kemah Fisip Unhas, itu mimbar inisiasi mahasiswa baru. ya, jadi itu juga saya lihat salah satu kegiatan yang bisa memantik ini untuk meramaikan kembali kampus. Karena dari acaranya kemarin itu sampai sekarang yang sudah selesai tuh, buktinya tidak ada aja orang yang terkena ini COVID-19 dan masih baik-baik saja sampai sekarang, alhamdulillah. Alhamdulillah masih hidup sampai Apa kabar yang pulang kemarin? Yang ramai di jam. Iya. Dan bahkan kegiatan itu tuh kalau mau dibilang lebih banyak dari kegiatan yang kita jalani sekarang ini, sampai 75 orang. Ya, kemarin. Itu pesertanya peserta yang antusias untuk mengikuti, berarti itu yang menandakan Kak Julia. Kalau ternyata tuh ini orang sudah merasa resah dengan aktivitas keonlinannya itu, online-nya gitu toh. Dan dia harus bertemu. Saya kira manusia dalam makhluk sosial toh. Iya. Begitu Ki.
Dan katanya kita ini sudah berdamai sama COVID. Berdamai Iya, katanya. berdamai. Normal di. Kalau berdamai kita seharusnya bisa yang hidup berdampingan sama COVID. Hidup berdampingan sama COVID berarti kita di jalan. Dan social distancing kita sama COVID. Iya. Kira-kira kita ya maksudnya bagaimana? Dari situ ya sebenarnya Kak. Gitu dia. Kalau tadi ini bahas lembaga mahasiswa Ki, bagaimana menurutnya kalian tentang kuliah online ini? Kuliah online deh. Kalau saya kuliah online tuh dari beberapa ada juga teman-teman mahasiswa yang lain sempat saya tanyakan kemarin mengenai kuliah online tuh dia kayak dikasih tambah malas juga mahasiswa. Itu pun rata-rata pendapatnya karena ini tuh saya lihat mahasiswa tuh semangat belajarnya lagi bukan untuk memang mendapatkan esensi pelajaran yang seharusnya dia dapatkan, tapi seolah-olah untuk hanya kebutuhan nilai saja. Iya. Jadi Kebutuhan nilai dia. Iya. Saya juga di situ Ji, sama Ji dengan Caca menurutku karena apa yang kubilang tadi itu menghambat Ki orang lebih santai di dalam berkuliah gitu tuh. Saya kira ada beberapa kasus kemarin di P2KB yang agak viral Ki menurutku itu yang bagaimana anak-anak sambil makan nasi kuning apa tuh. Kan Ki itu lumayan itu menandakan kalau ternyata online Ji bisa Ji melakukan apapun dan dia terlalu terawasi. Dan menurut saya sendiri di kelas saja itu saya belum bisa memastikan saya memahami satu materi. Iya. Apalagi jauh dari kelas itu. Di situ kisah saya, makanya agak plimplang lihat kayak ini kuliah online. bahkan tuh realita yang terjadi tuh rata-rata orang kalau masuk di kelas online dia hanya masukkan saja akunnya, dia tidak belajar. Itu. Ada yang pergi tidur. Pasti begitu, begitu juga. Wah, Saya bilang alhamdulillah saya tidak. nanti tapi saya nak kuliah. Iya, kayak begitu Ki. Apa lagi sih? Yang itu tuh akhirnya ternyata ini kuliah online tidak ada Ki juga tahu sebenarnya tidak bisa Ki salahkan full Ki ini kuliah online, tapi tidak ada juga solusi yang paling alternatif dari kuliah online untuk menjalankan Ki apalagi mata kuliah yang istilahnya kita sudah beli gitu tuh. Iya. Persoalannya di situ Ki. Dan seplimplang-plimplangnya ini saya pasti lebih plimplang Ki ini yang mengambil kebijakan lah, karena dia memperhatikan kita semua sebenarnya. Tapi kan ini pernah Kak juga tanya salah satu dosen toh, Iya. kenapa ini Pak nggak kuliah offline saja, karena banyak Ji yang datang. Dia bilang begini, dosen itu beda fisiknya tidak sama misalnya mahasiswa. Jadi untuk mengantisipasi juga hal-hal yang bisa mencegah kesehatannya mereka toh, itu mereka beda untuk lebih baik itu online saja ini kuliah di masa-masa yang kemarin. Tapi kalau dilihat sekarang kayak COVID, iya ada COVID, tapi tingkat kepercayaannya orang mungkin sudah mulai menurun. Menurun Ki. Dan kan itu pernah juga baca ke artikel Tom yang bilang kalau ini sistem imunnya manusia bisa meningkat tergantung dengan bagaimana perasaannya, bagaimana dirinya. Jadi kalau misal dia cemas, mungkin kemarin-kemarin mungkin kemungkinanku gini yang gue bilang, mungkin banyak sekali tuh case juga yang karena mereka cemas. Mungkin sekarang orang kayak itu berdamai dengan COVID, jalan dengan COVID, yang santai-santai Ji. Santai-santai Ji. Iya. Karena tuh Kak Julia, karena memang ini tuh masyarakat lihat gitu tuh. Saya menurutku kalau yang kulihat juga karena lihat ini ternyata pandemi COVID ini menghambat sekali Ki lajur-lajur kegiatan untuk bersosial sama orang. Toh juga akhirnya dengan protokol kesehatan toh susah Kak menegur karena pakai masker Ki. Toh dari toki sapi kita juga pakai masker Ki, enggak dikenal Ki. Benar salah tegur dia. Iya, sebentar salah tegur ternyata istrinya orang.
Kalau bagaimana Kak? Dan kalau tadi tuh yang mengenai itu yang dosen yang katanya mungkin dia permasalahkan mengenai umur tuh. Jadi apa kabar tahu staff-staff cleaner yang ada di kampus Iya tahu iya. yang tetap tidak datang ke kampus beraktivitas melakukan pekerjaannya. Iya. Itu juga di Taman Lema. Kalau kita berbicara kondisi Taman Lema hari ini untuk Kemafis Unas juga tuh ada banyak pegawai-pegawai yang masih tetap bekerja untuk mengisi kebutuhan hidupnya kasihan. Toh Iya. mengisi kebutuhan hidupnya yang memang harus mereka penuhi. Kalau nggak kerja, dia bagaimana Iya. caranya mau hidup? Di mana mau makan? Di situ Kak. Berbicara lagi soal pekerja kan. Kemarin itu seperti yang kita tahu undang-undang yang lagi sangat-sangat diperdebatkan oleh mahasiswa maupun pekerja itu buruh toh. Kemarin kan ada demo besar-besaran juga itu. Iya. Dan menurutnya kalian bagaimana euforianya mahasiswa pas itu demo? Dan apakah ini COVID masih bisa dibilang menghalangi mahasiswa buat turun ke jalan buat memperjuangkan sebuah hak untuk rakyat banyak? Menurutnya kalian bagaimana ini euforianya kemarin? Apakah tetap ada kah atau turun ki atau sama jika atau bagaimana menurutnya kalian? Kalau Cacam dulu. Kalau saya mau menurun ya karena kalau melihat dari segi kuantitas tuh memang kan banyak juga mahasiswa yang masih berada di kampungnya masing-masing. Jadi euforia yang biasa itu kalau aksi pasti ditandai dengan banyaknya massa tuh jadi semakin berkurang nih. Dan dari kurangnya masa aksi itu kayak udah kurang juga semangat orang-orang yang ikut aksi itu sendiri. Iya, kayak gitu memang ya sebenarnya yang kulihat juga sama kayak Cacam. Kalau ternyata kadang kuantitas dari masa aksi ternyata bisa jadi menjadi Jadi kurang motivasi lah. bentuk anu ki ini sebenarnya Cam yang ku maksud tuh bentuk memperlihatkan ki kalau ternyata kurang orang yang turun aksi. Persoalannya kita masih tetap untuk berada dan mempelajari bagaimana hak-hak atas orang yang tertindas ini bisa kita sampaikan dengan politik jalanan gitu toh. Cuman ada juga beberapa aksi kemarin yang tetap kita lakukan di masa-masa pandemi gitu menurutku, dan agak terlihat dan terekspos sama media bagaimana mahasiswa yang masih tetap menjaga semangatnya untuk melawan omnibus law gitu toh. Iya. Bagaimana mahasiswa yang tetap menyerukan suaranya kemarin pada awal-awal pandemik untuk tetap menggratiskan UKT meskipun itu tidak terwujudkan atau bagaimana gitu tuh. Di situ Ki. Jadi tetap sebenarnya ini terjaga saya menurutku semangatnya, tapi kalau masalah kuantitas ya wajar saya menurutku karena kembali lagi itu ada orang tua yang masih sangat khawatir mungkin melihat anaknya di situ Ki Kak. Kemarin itu ada juga saya dengar demo aksinya mahasiswa lewat sosial media di Demo anunya maksudnya yang kayak hashtag tagar-tagar yang kayak menurutnya kalian itu adalah salah satu hal yang sangat efektif dan akan berhasil, maksudnya terlihat kini dampak tagarnya ini bisa jika maksudnya memantik yang kayak menciptakan yang kayak didengar ini dengan demo seperti ini Ki. Bisa jadi ditahu sama masyarakat juga yang lain kalau ada ini mahasiswa yang demo soal ini, yang soal tagar-tagar seperti itu. Iya, bisa Kak. Karena internet adalah salah satu konsumsi publik hari ini. Toh, dengan tagar itu berarti kita berhasil untuk menciptakan satu isu untuk dilihat sama masyarakat. Toh. Dan lebih meskipun toh kemarin ada kantornya dengan banzer gitu lah. Banzer yang
oh siapa ini yang pakai akun-akun spam, mungkin itu saya menurutku yang pakai akun spam yang 2 IG-nya kayak begitu sih mungkin atau jangan sampai dia jadi akun banzer gitu. Tapi efektif Ji, lumayan efektif, cuman tidak dapat mungkin presurnya ke orang yang kita mau lawan ini. Kurang menekan di. Ya, kurang menekan. Kurang menekan di. Oh iya Cam, maksudku bagaimana kau menurut melihat gitu? Kalau saya ya sama aja ya. Ini set dari aksi lewat media online tuh. Dia itu kayak kurang menekan kulihat. Jadi itu biasa tuh kayak seolah-olah kita menyuarakan suara kita lewat media online, tapi seolah-olah kita hanya sekedar menyuarakan saja, tidak ada hasil yang bisa kita dapatkan. Jadi dari hal itu kayak tidak puas sebagai pribadi yang melakukan hal itu. Iya. Kayak tweet-tweet itu di Dewajayam itu kita tweet baru yang trending Ji ya di Indonesia, tapi selalu ada banzernya. iya. Terus jadi terakhir pertanyaannya penutup, apa harapannya kalian ini sebagai mahasiswa dan harapan untuk ke teman-teman mahasiswa lainnya juga dalam hal bahwa harus ini tetap melakukan kegiatan-kegiatan yang menunjang diri kita secara pribadi toh di era pandemi seperti ini yang nggak tahu kapan selesai ini pandemi, yang kayak katanya ada vaksinnya tapi vaksinnya kalau mau vaksin harus bayar lah kalau udah vaksin pada yang kayak nggak jelas ini pandemi kapan berakhir tuh. Jadi menurutnya kalian apa ini harapan-harapan ke diri kalian sendiri dulu masing-masing tuh sama ke teman-teman mahasiswa supaya tetap produktif dan menjalankan dirinya statusnya sebagai mahasiswa yang sebaiknya, terlepas dari bagaimana kuliahnya tuh di ruang kuliah, tapi ini kita lebih ke fokus ke organisasi begitu. Kalau saya harapanku sederhana aja. Harapanku saya semoga semua elemen masyarakat baik itu mahasiswa, buruh, dosen tuh sadar bilang bisa berdamai sama COVID ini. Bisa buat kegiatan yang kita lakukan bersama-sama supaya dari kesadaran itu bisa sama-sama hadapi nih COVID. Tidak saling individualistik mikir lagi, sama bersama-sama memang untuk hadapi ini COVID-19. Iya. Kalau dari saya mungkin harapan yang sangat mungkin untuk diriku, untuk mereka yang tetap melawan, untuk mereka yang masih tetap Di rumahnya. menjaga semangat belajarnya, dan untuk mereka yang tetap masih mungkin ada di rumah dan melihat podcast ini, ya saya harapanku bagaimana kita mengembalikan semua kegiatan, aktivitas yang menurutku itu salah satu cara untuk tetap menjadi orang yang memperlihatkan bahwa kita lagi belajar gitu tuh. Meskipun saya tidak melihat kuliah online itu sebagai tempat yang bukan tidak belajar, tapi belajar jika memang di situ. Cuman efisiensinya ini yang tidak dapat mungkin saya menurutku, karena kalau dari saya sendiri tadi tuh yang aku bilang enggak dapat saya di kelas saja itu tuh kurang dapat untuk bisa memahami, apalagi kalau di forum online seperti itu. Makanya harapanku saya semoga ini kembali pulih dan semoga masih ada saja orang yang tetap melihat realita yang sangat sepi ini untuk harus diramaikan kembali, untuk harus dinyalakan kembali ini setiap keramaian dan kebersamaan yang dibilang sama Caca tadi tuh. Toh juga di luar dari pandemik kita punya masalah karena pandemik tuh masalah yang muncul lagi itu adalah ekonomi negara yang tersendat karena tidak adanya lajur-lajur kegiatan tuh. Makanya kita kembalikan lagi itu dan berdamai katanya sama COVID, masuk ke berdamai kita berjalan, sama-sama kita melawan COVID kawan-kawan. Berarti tetap kayak berdamai kita tetap juga pakai protokol kesehatan. Iya, yang penting makan teratur, jangan tidur siang, sama jangan begadang.
Kalau begadang boleh. Kalau ramai-ramai tuh begadang boleh. Sekali-sekali saja. Kalau nggak ada gunanya nggak boleh. Hah? Ada sih gunanya. Oh, itu ada kalau sih begadang. gunanya, oke. Yang penting makan teratur itu saja. Kesehatan saya kurasa ada di dalam diri kita dan sebagaimana Jaga kesehatan mental juga penting nih. kesehatan mental. Make it your life like a party. Itu saja. Cocok ya? Yes. Sekian. Sekian. Sekian tuh. Oke, jadi teman-teman, tadi itu sudah bincang-bincang santai ya santai sama Cacam dengan Oce toh. Jadi bisa saya simpulkan ya, pandemi ini bukan berarti sebuah fase di mana kita harus membatasi semua yang terjadi dan membatasi diri kita buat berkembang. Karena kita ketahui sendiri, ada ataupun tidak ada ini pandemi tergantung dari diri kita lagi bagaimana mau berkembang. Kayak ruang berkembang itu misal kayak di lembaga mahasiswa toh. Jadi kalau misal kita membatasi diri kita buat hadir atau untuk belajar, pasti tidak dampaknya ke kita lagi. Karena kalau yang kayak tadi dia bilang Oci, bagaimana menyalakan kembali ini keramaian ini, ya memang udah dipungkiri tuh, kuliah online atau berkegiatan secara online tidak membuahkan sebuah hasil, tapi kebanyakan orang lebih mengerti secara langsung kalau bertemu secara langsung karena hakikatnya itu manusia makhluk sosial yang senang berkegiatan secara tatap muka dan berbicara tatap muka. Jadi itu nih tadi, sekian episode pertamanya Kepo, sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah. Oke, cut.